Mana ada nabi Ya. naik ke langit sana sampai 7 lapis langit, naik kendaraan buruk tanpa helm, tanpa oksigen. Apa nggak rusak muka Mamat? Mamat. Rusaklah mukanya. Ya Allah mulutnya, ya Allah mulutnya. Teman-teman, di video ini saya kemarin dibagikan oleh subscriber saya, yaitu mengenai seorang lagi-lagi dari Kristen, lagi-lagi oknum dari orang Kristen. Ya Allah. Di sini orang ini sebenarnya sudah dari dulu ya, dan orang ini juga dulu pernah membuat pernyataan yaitu ingin menghapus ratusan ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, berani sekali ini orangnya. Ini tidak jauh beda di mana saya dulu pernah membahas Joseph, yaitu sama juga sejenis sama orang ini, sama liarnya ya, dimana orang ini juga mengaku dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Pasti sasarannya adalah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Inilah kenapa saya ingin membuat video ini, dimana ketika saya mulai resah, pasti saya akan resah. Karena kalau mereka berani membuat video dan menghina Nabi Muhammad, apakah kita harus diam kayak gitu? Ya? Tidak. Kita harus memberikan bantahan meskipun hanya sekedar melalui video. Oke? Tidak perlu panjang lebar, saya ingin mereaction seperti apa videonya dan seperti apa pernyataan bodohnya ini. Nah, ini dia muka bebeguknya. Saifuddin, ya? Saifuddin. Mana ada nabi Ya. naik ke langit sana sampai 7 lapis langit, naik kendaraan buruk. Mukanya ya teman-teman, ini bikin jengkel mukanya ini. Ini membahas tentang perihal Isra Mi'raj, yaitu ketika Nabi Muhammad menembus langit, ya, menembus langit, dimana dia ingin memberikan pernyataan bodohnya sebagai seorang manusia yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, dan dia berusaha untuk ya sok-sok tahu lah seperti itu. Dan dengan bodohnya dia juga mengatakan beberapa pernyataan yang coba kita simak aja. Tanpa helm, tanpa oksigen. Tanpa helm, tanpa oksigen katanya teman-teman. Jadi untuk keluar angkasa katanya perlu perlu oksigen, perlu helm katanya, perlu roket kayak gitu. Jadi saya tidak ingin menyalahkan kebodohannya ya teman-teman, kebodohannya, kedunguannya, di mana orang ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu kok bisa keluar angkasa atau menembus langit tanpa helm kayak di film-film. Ingat, sekali lagi saya tekankan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkehendak tinggal mengucapkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengucapkan kun, maka jadilah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan cuma ke langit, membelah bulan pun bisa Nabi Muhammad dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa membangkitkan orang yang sudah mati dengan kun fayakun bisa. Nabi Ibrahim, hewan dicincang-cincang ya, dipisah-pisah itu badannya dengan mengatakan hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup, nyatu lagi itu hewan yang sudah dipotong-potong, burung yang dipotong-potong itu. Jangankan cuma menembus langit ya. Karena Nabi Muhammad bukan astronot di mana menembus langit menggunakan keinginannya, akalnya. Tidak. Tapi itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke langit ke-7. Ya, seperti itu. Nah, jadi pernyataan orang ini dia mau menyambungkan dengan ilmiah ya. Jadi tidak mungkin, tidak bisa. Saya lihat mukanya itu pengen gimana gitu. Nggak perlu helm. Kalau sudah atas izin Allah nggak perlu helm. Ya, coba lanjut kita. Apa nggak rusak muka Mamat? Mamat. Rusaklah mukanya. Ya Allah mulutnya, ya Allah mulutnya. Rusak katanya ya. Ternyata banyak orang-orang seperti ini yang menggunakan berbagai macam cara untuk menunjukkan kebodohannya, yaitu menista agama kita, ya, menghina Nabi kita. Sebenarnya kalau sekedar fisik Nabi Muhammad tidak akan pernah marah. Nabi Muhammad mau dilempar batu, dilempar kotoran, dicaci maki, tidak pernah marah Rasulullah, asalkan jangan akidahnya. Tapi kalau kami sebagai umat Nabi Muhammad, ketika mendengar sosok Nabi Muhammad dihina seperti ini, kalau dia berani mengupload
mengupload dengan sengaja ke media sosial, yaitu pernyataannya yang menghina Rasulullah SAW, maka kita sebagai umat muslim bukan diam, tapi mengkonter pernyataannya. Setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya, kita lawan dengan argumen terbaik kita. Dimana kita sebagai umat muslim, ketika sudah tidak terketuk hatinya mendengar Nabi Muhammad dihina, maka seperti yang Rasulullah katakan, yaitu ruh kita sudah mati. Ibarat kita hidup itu sebagai bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan ya teman-teman. Aduh, orang ini. Coba lanjut. Mukanya rusak. Makanya gambarnya itu nggak ada tuh di dunia ini, nggak ada gambar Nabi Muhammad. Dia mempertanyakan gambar Nabi Muhammad dengan membuat statement, yaitu kenapa alasan Nabi Muhammad tidak digambarkan, kenapa gambaran Nabi Muhammad tidak dibuat, yaitu atau lukisannya, karena seluruh ulama sepakat bahwa penggambaran atau pelukisan sosok wajah Nabi Muhammad takut dengan adanya penistaan terhadap wajah Nabi Muhammad. Jadi banyak sekali mudarat yang dihindari oleh para ulama. Selain juga gambar Nabi Muhammad yang tidak boleh untuk dilukis, Nabi pun juga berpesan bahwa janganlah kalian menyanjung Nabi Muhammad terlalu berlebihan, karena hidupnya Nabi Muhammad penuh dengan kesederhanaan. Bukan wajah Nabi Muhammad rusak ya. Kalau kata orang ini kan karena keluar angkasa, jadi wajah Nabi Muhammad rusak. Tidak. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu nonton sampai selesai, baru kita beri kesimpulan nanti. Karena wajahnya sudah rusak ya, kena komet, kena serpihan-serpihan planet pecah. Berarti dia percaya kalau Nabi Muhammad bisa menembus atmosfer. Ya, dan kembali lagi ke bumi tanpa bantuan alat. Berarti dia percaya. Ya, berarti dia percaya. Aneh. Muka kamu itu yang aneh. Mana ada Yesus itu Tuhan? Lo sendiri percaya sama Nabi Muhammad. Ngomong kemana? Ceritanya aneh. Dia ngelihat neraka perempuan semua. Banyak sekali perempuan masuk neraka. Lo sendiri kali. Oke, cukup. Nauzubillah, orang ini. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan tambahan di mana terakhir dia menyebutkan bahwa di akhirat atau di neraka itu banyak sekali dengan perempuan. Sebelum masuk ke ranah perempuan ini yang banyak di neraka, saya akan membahas sebelumnya, yaitu di mana Nabi Muhammad katanya wajahnya rusak karena terbentur oleh komet, oleh meteor dan serpihan-serpihan planet dan lain sebagainya katanya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua atau mengkonter pernyataan dari sini, dari orang ini yang mukanya ini awur-awuran, ya awur-awuran mukanya, mengatakan Nabi Muhammad rusak wajahnya ya. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, yaitu di mana Rasulullah ini wajahnya, teringat beberapa riwayat di mana menyebutkan wajah Nabi Muhammad itu sangat rupawan, ya sangat rupawan sebagai seorang laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu an, mataku tidak pernah melihat orang atau sosok laki-laki setampan dirimu. Tidak ada wanita yang melahirkan laki-laki setampan Rasulullah. Ya, engkau telah diciptakan bebas dari semua kecacatan. Seolah-olah kamu lahir itu sesuai dengan keinginanmu. Ini adalah syair yang dilantunkan oleh Hasan ketika melihat wajah Rasulullah. Betapa tampannya beliau, Masya Allah. Dan katanya oleh orang ini, siapa ini? Syahabuddin ini, wajah Nabi Muhammad rusak seperti itu. Inilah orang yang menunjukkan kedunguannya, menilai Nabi Muhammad dengan akal pikirannya. Ya tidak akan bisa, apalagi Siti Aisyah yang memuji wajah Rasulullah. Oke, beralih ke pembahasan terakhir, yaitu di mana ketika tadi dia menyampaikan bahwa di neraka itu adalah ditempati kebanyakan perempuan. Kenapa bisa demikian? Dari tafsir para ulama menanggapi hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di neraka itu banyak sekali dihuni oleh perempuan. Imam Qurtubi menyatakan bahwa hadis itu adalah peringatan bagi kaum perempuan, di mana kebanyakan kaum perempuan ini wanita. Ini pesan dari Rasulullah dan kita percaya 100% kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau para ulama yang menyampaikan mengenai hadis ini. Kebanyakan wanita atau perempuan itu lebih tergoda atau cenderung pada kesenangan dunia.
Ya, apalagi kita lihat di zaman akhir ini, ketika kita melihat tontonan K-pop misalkan ya, K-pop orang-orang luar negeri perform, penyanyi joget-joget seperti itu yang teriak-teriak kebanyakan perempuan, di mana perempuan-perempuan akhir zaman ini lebih mengidolakan opa-opa dari Korea. Itu kebanyakan. Apalagi kemarin yang datang ke Jakarta siapa itu? Ya, yang datang ke Indonesia itu, waduh, saya lihat penontonnya membludak itu, mall sampai ngantri keluar jalan untuk menyaksikan satu laki-laki yang datang dari Korea dan berteriak, aduh subhanallah. Itulah kenapa Rasulullah jauh-jauh 1500 tahun yang lalu sudah memperingatkan bahwa isi neraka kebanyakan perempuan. Karena kebanyakan perempuan mengidam-idamkan laki-laki yang seperti itu. Ya, tergila-gila, bahkan sampai desak-desakan untuk nonton idolanya. Ya, bukan lagi mengidolakan sosok Rasulullah atau ulama-ulama sekarang, tapi mengidolakan opa-opa. Nah, itu adalah contoh kecil. Di mana sekarang itu kebanyakan wanita lebih condong kepada kemauan dunia, ya, hawa nafsu dunia. Itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Entah itu tergoda dengan harta dunia, entah itu tergoda dengan ketampanan laki-laki yang ngefans berat sama laki-laki dan lain sebagainya. Meskipun dia bukan miliknya, mengidolakannya, terbayang-bayang akan sosok itu dan lain sebagainya, yang bisa membuat dia lalai akan ibadah, lalai ingat kepada kematian. Sedangkan laki-laki itu berbeda. Ya, kenapa saya sebut berbeda? Laki-laki itu menjadi seorang khalifah. Jadi serendah-rendahnya derajat laki-laki akan memiliki pemikiran yang lebih matang daripada perempuan. Nah, oke teman-teman, di samping ini semua yang saya ingin jelaskan adalah untuk mengcounter pernyataan dari si Saifuddin ini, ya, orang yang tidak jelas ini, ya teman-teman, dimana sudah berani untuk menghina wajah Rasulullah SAW. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di sini ya. Saya tidak ingin mengungkapkan banyak hadis atau dalil ya. Beberapa saja saya sebutkan sudah cukup untuk mewakili, ya, sudah cukup untuk mewakili. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memotivasi kita untuk lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW. Dan juga kepada habaib, ulama yang lurus, dan kita semua sebagai muslim yang wajib untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, saya Heri Pras mengucapkan salam.